Halo, ini adalah hasil analisa yang telah dilakukan oleh Brown Rangers kepada expert. Selamat menikmati. Halo Kak, jadi mau nanya tentang operasionalnya di Giso sendiri. Pertama saya mau nanya dulu, Giso ini pertama nih pokoknya dari bisnis UC apa langsung buka channel di UC waktu itu? Kalau Giso ini bukan di UC ya, jadi Giso ini berdiri langsung sendiri pas tahun 2022, 1 tahun sebelum lulus. Oh iya, berarti di luar UC ya? Dari sini. Terus gimana cara kayak tiba-tiba buka Giso di UC karena emang lihat peluang atau gimana? Karena kita waktu itu juga gak kepikiran bangun di UC, kita nyari-nyari di tempat-tempat lain. Terus waktu itu sini juga masih kosong, gak ada tulisan disewakan atau segala macamnya SMA lah. Cuma tiba-tiba ada episode nyamperin kita, akhirnya kita kedapatan tempat di sini gitu lah. Buat planning buat bangun UC-nya itu emang sudah ada dari lama, kurang lebih 1 tahun 2 tahunan. Cuma yang paling susah kan cari tempat itu sih gitu. Tiba-tiba akhirnya dapat tempat sini, ya kan kita akhirnya running. Berikutnya saya mau nanya tentang cara pokoknya buat ngelola sobat up kan dimana Giso kan saya juga biasa beli kan banyak banget variannya kan banyak. Terus cara ngelola bahan bakunya itu gimana? Kalau kita ada 2 tempat penyimpanan ya. Di sini ada yang maksudnya kayak kulkas-kulkasannya kita juga ada di sini. Terus ada 1 tempat di luar, bukan di sini gitu. Biasanya kalau di luar tuh kalau ada barang-barang masuk kita bawa ke tempat itu. Ada kayak gitu. Nah, untuk stokan sendiri di situ setiap harinya stok 6. Kalau misalnya di tempat-tempat lain kan stok 6 paling 1 minggu atau berapa minggu sekali atau 1 bulan sekali gitu. Tapi kalau di situ setiap malam kita stok 6. Jadi ketahuan kalau misalnya ada orang yang misal nggak dibuat di nota atau misalnya ada kesalahan pembuatan minuman atau apa, kita tahu semua karena setiap malam kita stok 6 gitu. Terus juga kita stoknya update 24 jam, Jadi lebih jelas semua ya. benar. Berikutnya mau nanya tentang cara itu kembali karena variannya banyak tuh. Jadi kayak cara jaga supaya kualitas produknya itu tetap oke itu gimana? Karena itu menurut saya agak susah sih untuk cara jaga kualitas. Benar. Kalau kita semua tergantung ini sih, tergantung apa namanya, tergantung kayak ini. Jadi kita tergantung dari ininya apa. Kalau kita ada kayak timbangan tuh, jadi iya. semua kita ukur, kita juga ada jigger, ada ukuran, ada glass breaker segala macam ya. Jadi semuanya kita emang udah ukur gitu sih. Nah itu yang mastiin apakah kualitasnya masih sudah terjaga atau enggak. Udah ada takarannya sih ya. Kayak gitu. Jadi kita nggak sembarangan, kan ada beberapa di coffee shop yang penting segini, yang penting segitu. Iya. Enggak, kalau kita enggak. Kita ada timbangan terutama. Harus sesuai sama yang udah resepnya. Itu timbangan aja kita sampai 5 atau 6. Berikutnya mau nanya kayak pasti pernah nggak ada kayak kendala kayak tiba-tiba alat mesin kopinya rusak atau apanya rusak itu, terus itu kalau misalnya pernah gimana cara buat Giso sendiri kandasi gitu? Dulu pernah, waktu itu ngatasinya gimana ya, kita langsung cari tutorial di YouTube gimana cara benernya segala macamnya. Cuma untuk sekarang karena kita udah pernah kejadian kayak gitu, kita lebih ke arah buat mencegah itu terjadi lagi. Gitu sih. Nah, caranya gimana biar itu biar nggak kecegah ya, kita maintenance-nya rutin kayak gitu. Terus juga kita belajar dari teknisi juga, jadi bukan cuma kita sekedar bayar tapi kita belajar gitu loh. Belajarnya gimana untuk suatu waktu kalau bisa teknisi yang nggak bisa datang ya kita bisa ngatasin sendiri. Jadi sekarang kita lebih ke arah pencegahan sih. Oke, main terakhir saya mau nanya tentang sarannya buat bisnis saya. Jadi saya tuh bisa di itu kayak jual makanan kering gitu serial. Nah, kalau misalnya dari pokoknya mungkin ada saran supaya operasional tetap berjalan dengan baik itu gimana? Untuk operasional lebih baik ya yang jelas biar kamu operasional jalan kamu harus ada cash flow-nya bagus ya, karena kalau cash flow-nya susah agak macet-macet juga kamu mau jalin operasional itu ya berat gitu loh, karena operasional juga butuh cash flow. Jadi yang itu sih lah ya, yang jelas sekarang kamu kalau misalnya caranya itu ya pertama stok aja sih. Jadi stokannya kamu tahu kayak ada yang mana yang harus keluar duluan, mana yang harus keluarnya nanti gitu. Kamu harus pertimbangin. Jadi kalau misalnya kamu selama bulan ini kamu laku berapa ya, kamu harus pertimbangin untuk berarti bulan depan aku harus beli bahannya segini. Jadi biar kedepannya personal makin banyak. Berarti harus ada catatan datanya. Ya jelas. Makasih ya Clay. Halo Cek, mungkin Cecenya bisnisnya apa nih? Kita Luciol, kita bidangnya desain shop di music. Kalau boleh tahu Cecenya buka bisnis ini pas udah setelah lulus siapa dari Mas itu atau buka ini? Kita buka 15 Mei 2023. Aku tuh lulusnya 2022. Jadi setelah
Mungkin aku izin mau nanya soal marketingnya Luciol ya. Soalnya aku juga kebetulan suka beli es krimnya. Wih, terima kasih. Nah, kalau boleh tahu nih Ce, pas dari pertama kali launching itu biasanya nerapin strategi marketing kayak apa sih buat diri Luciol sendiri? Nah, jujur nggak ada kayak plan sama sekali sih. Kayak misalnya kan biasanya ada kayak 30 day plan, kita nge-plan ininya, tapi aku nggak ada sama sekali. Jadi waktu itu benar-benar buka, soalnya aku fokusin ke produk dulu. Jadi aku fokusin ngeluarin produk, kualitas produk yang oke dulu, baru marketingnya nyusul. Tapi kebetulan karena aku banyak kenalan di UC, jadi kayak mereka yang nge-marketingin. Oh, Jadi kayak iya. mereka foto produk dan lain-lain, jadi aku penasaran terus kesini. Jadi iya awalnya gitu sih. Kalau buat platform digital media sosial sendiri menurut Anda yang paling efektif buat sebagai media promosi itu yang mana sih? Kayak Instagram atau TikTok gitu. Dulu mungkin waktu awal buka masih Instagram ya, tapi mulai kesini kayaknya TikTok udah mulai lebih banyak dipakai. Oh, berarti TikTok sekarang lebih oke ya, Ce, ya. Mm-mm. Kalau buat kontennya sendiri sih gimana sih? Kalau konten yang kayak bisa yang paling menarik buat orang lihat itu mana sih? Biasanya konten yang lucu-lucu sih. Kalau kayak konten yang serius kayak nunjukin produk langsung jelasin produk itu kayak nggak tertarik. Tapi kayak kalau dikasih bumbu-bumbu lucu juga kayak jadinya mereka nonton terus. Maksudnya duration nontonnya lebih panjang. Kalau buat ads gitu jadi pernah pakai nggak di Instagram gitu? Ads belum. Karena menurut saya kayak buat promosi teman-teman masih lebih oke gitu, lebih efektif. Menurutku iya lebih efektif kalau kayak anak-anak UC yang foto terus kayak jadi temannya lihat gitu. Kalau ads menurutku emang bisa targeting sih kayak audiensnya mau di daerah mana. Cuman sejauh ini aku belum pernah coba pakai. Cuman kedepannya mungkin ada mau coba juga. Kalau buat campaign promosi gimana sih? Mungkin kayak ada diskon atau apa gitu ada nggak sih? Yang menurut saya paling efektif buat target pasarnya sih gitu. Biasanya diskon sih kayaknya ya. Diskon ya, Jadi kayak misalnya promotion, biasanya aku paling sering promotionnya kayak beli 2 harganya lebih murah gitu dibandingkan Oh 1. iya iya. Jadi kayak gitu sih paling yang Paling- belum nyoba lagi. Paling itu aja sih, Jay. Thank you ya, Jay. Udah mau jawab. Jadi gini tante, yang Alfit ada nyiapin 6 pertanyaan. Eh, Pertanyaan pertama itu dari gini tante, tante ini dari bisnis mana? Kuliner, Iya, makanan. iya maksudnya gini tante, kayak dari nama bisnis tante, yang tante lagi Oh, fokus. Mariam Bakery. Mariam Bakery. Oh, dari Mariam Bakery. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi Hafid mau nanya tentang bagaimana cara Tante Ajeng ini mengelola SDM-nya dan juga ada berapa karyawan dan perannya apa aja. Sejauh ini sih karena ini masih UMKM skala kecil ya, jadi Ya. saya lebih banyak mengerjakan sendiri. Kalaupun memang ada permintaan pesanan yang lebih dari kapasitas saya mengerjakan sendiri, itu saya pasti minta tolong orang atau ada yang membantu saya sekitar 1 atau 2 orang untuk membantu saya dalam membuat pesanan tersebut. Tapi selama masih bisa kehandle, saya lebih bisa mengerjakan sendiri sih. Hmm. Berarti buat bantu-bantu di bagian operasionalnya gitu ya Tante ya. Ya, betul. Betul sekali. Oke. Di pertanyaan selanjutnya ini Hafid mau nanya juga tentang bagaimana cara nanamin nilai atau budaya kerja timnya di Tante Ajeng ini agar mereka tuh punya rasa tanggung jawab gitu Tante. Oh, bagaimana cara menanamkan nilai untuk ya yang pasti pertama kita sudah harus menjelaskan di depan ya bahwa tugasnya dia adalah ini A, B, C. Selain tugasnya dia, kalau dia sudah selesai, dia melihat rekannya yang mungkin belum selesai bisa membantu atau dia mengerjakan yang lain seperti membersihkan areanya dia. Bagaimana menanamkannya ya? Sebenarnya itu lebih kembali ke yang bersangkutan sendiri sih. Yang penting dia melakukan job desk-nya. Saya sih nggak pernah masalah sama karyawan atau orang-orang yang bekerja di bawah saya gitu. Jadi sejauh ini mereka yang kerja untuk bantu tuh sudah tahu ya, sudah paham karakter saya bagaimana dan sudah juga paham eh, apa tuh namanya tugas dan kewajibannya dia. Oke.
Di pertanyaan selanjutnya, Hafid itu pertanyaannya ada pernah punya masalah konflik nggak di sama karyawan atau kalau misalkan pernah cara ngatasinnya gimana kalau dari Tante Ajeng? Pernahnya sih waktu overload ya, pada saat kita bikin kue kering yang menjelang Lebaran. Satu, kadang permintaan terus masuk. Terus habis itu sedangkan apa tuh namanya, karyawan tuh sudah mungkin lelah, posisi lelah puasa sehingga kadang tuh sampai apa itu namanya, lembur-lembur. Ya, biasanya kalau mereka sudah kelihatan lelah itu saya suruh libur bergantian sih. Misalnya mereka bisa istirahat setengah hari, baru yang satunya masih kerja gitu. Lebih kalau udah lelah dan mereka kayak capek ya libur gantian atau off dulu beberapa jam mereka istirahat. Oh, berarti kan nerapin waktu shift-shiftan gitu ya, Tante ya? Kalau memang dibutuhkan, tapi kalau memang dibutuhkannya karena kalau udah overload ya, mereka juga capek. Ataupun kalau overload saya lebih baik nambah orang. Tapi selama masih bisa dihandle itu, ya mungkin sip-sipan untuk jam istirahat atau mungkin untuk 2 hari sekali, 3 hari sekali kalau memang jam pekerjaannya itu panjang. Oke. Di pertanyaan selanjutnya, pernah kehilangan karyawan nggak? Kalau pernah, cara ngatasinnya gimana? Kalau kehilangan karyawan ya enggak sih, karena kan saya karyawannya belum karyawan tetap ya, masih karyawan on call atau panggilan aja. Kalaupun memang yang satu ini nggak bisa, ya saya carinya yang lain. Seperti itu, karena belum punya karyawan tetap. Oke. Di pertanyaan Hmm. selanjutnya itu ada bagaimana caranya agar timnya Tante Ajeng ini bisa betah dan nyaman di lingkungan kerjanya Tante. Supaya nyaman dan yang pasti mungkin eh, ada ya sempat diajak ngobrol, diajak sambil sambil cerita, terus habis itu mungkin apa itu namanya, suasana kantor ya atau suasana ruang kerja biasanya kalau bikin nyaman ada kipas atau ada apa namanya, yang nggak bikin sumpek teman, karena saya itu bikinnya di depan kompor atau di depannya oven kan pasti panas ya. Hanya Ya, saja mungkin bisa jendelanya terbuka, udaranya itu keluar masuk. Seperti itu sama suasana kerja sih. Cuman kadang-kadang kalau memang lagi full full pesanan itu headache ya, emosi itu bisa naik turun. Cuman saya juga harus bisa menekan ego saya sehingga ini tuh bisa berjalan masing-masing. Kalaupun mereka saling bergesekan ya, biasa anak buahnya saling bergesekan ya, saya ambil tengah misalnya ngobrol, diajak ngobrol atau ayo udah ini ke sana, agak sedikit jaraknya mereka dikasih jarak sedikit seperti itu sih. oke. Ini tinggal dua pertanyaan terakhir ya Tante ya. Eh, Yap. di pertanyaan selanjutnya nih untuk di Brown Rangers bisnisku kan kita udah ada satu karyawan sejauh ini di bagian produksi. Nah, saran dari Tante Ajeng ini gimana untuk supaya kita bisa ngelola karyawan ke depannya ini gimana gitu Tante? Yang pasti karyawan tuh pertama kerja itu cari apa? Kita buat bantu di bagian operasional sih Tante. Soalnya kalau misalkan kita Oke, sendiri waktunya terlalu lama dan barang yang oke, kita oke. hasilin itu terlalu dikit Tante. Jadi kita manggil satu karyawan yang emang dia expert di bidang situ Tante. Oke, maksudnya tante itu tujuan dia bekerja itu apa? Duit Cari Tante. uang pasti kan? Ya, Ya kan? Cari uang untuk memenuhi. Nah, eh, untuk era sekarang mungkin lebih khususnya itu adalah masalah pendapatan ya. Selama kita memberikan pendapatan yang layak, satu, itu nomor satu, pendapatan yang layak, perlakuan yang layak itu nomor dua. Itu akan bisa membuat mereka itu betah. Satu, pendapatan yang layak ya disesuaikan lah dia kerjanya bagaimana. Kalian saja mengerjakan satu tidak ada waktu dan mungkin sudah keteteran. Kita sendiri kalau ngerasain kan begitu ya sehingga kita perlu panggil orang. Tante. Kedua, kita perlakukan dengan layak dalam arti dia ya perlakukanlah dengan baik secara manusiawi. Jangan sampai kita merasa kita yang bayar, terus kita seenaknya. Boleh menegur, tapi tegurlah dengan yang baik. Tidak perlu memaki, tidak perlu marah-marah. Kasih tahu aja dengan santai, Mas. Ini kayaknya ini harus gini ya. Oh Mbak, ini nanti kalau udah ini tolong dibersihkan ya, misalnya seperti itu. Jadi diperlakukan yang layak. Terus yang ketiga adalah dimanusiakan.
Jangan gini loh, kita memang sudah gaji dia ya, kita udah gaji dia. Tapi kadang kan kalau kerjaan lagi hedik, dia capek, dia Hmm. nggak sempet beli makanan misalnya, karena harus kejar target. Hmm. Ya, di luar itu sekali-sekali bolehlah ngasihin tips-tips atau ngasihin tip atau ngasihin bonus sekedar, oh Mbak, ini nanti tak beli ini Mbak, atau Mas, tak beliin minum itu Mas buat ngopi. Itu sebenarnya perhatian kecil dari kita ke mereka itu menimbulkan rasa mereka itu makin apa ya loyal. Hmm. Oke. Kayak jadi semakin respect sama kita soalnya kita kayak peduli juga sama mereka gitu ya tante. Kita nggak bisa hidup loh tanpa mereka. Bukan berarti hidup hidup bisa sih hidup, tapi kan saat ini kenapa kita sampai hire orang? Karena kan kita keteteran, karena kita nggak punya waktu. Kita bandingkan aja dengan kita tidak punya orang. Keteteran kan, ada orang itu membantu, bukan membantu kita, bukan terus habis itu kita seenak-enaknya kan lu udah gue bayar. Oh, nggak begitu ceritanya. Hmm. Bahkan kalau perlu dia tuh membantu tuh bukan berarti 100% kerjaan kita dia yang ngerjain. Kita saja butuh bantuan sehingga kita nambah orang. Ngerti kan maksudnya? Berarti bukan ada orang beban yang kita kerjakan kita kasih semua ke dia. Enggak, paling enggak beban kita 100 karena ada orang jadi kita 50-50. Kita tetap kerjakan bagian kita, dia mengerjakan bagiannya dia. Gitu. Oke. Untuk pertanyaan terakhir itu ini tante, kita simple aja. Mau nanya IG bisnis tante buat di profilnya tante. Profile. Ada di Mariam Bakery kalau di Instagram ya. Mariam Bakery atau bakery.mariam ya. Salah satunya deh. Nanti di apa namanya? Eh aku kasih linknya via WhatsApp ya. Iya tante. Nggak terlalu aktif sih. Kita nggak banyak terlalu aktif memang untuk di IG karena Tante skupnya lebih kepada area sekitar Oh, seperti itu. kayak pesanan-pesanan gitu ya tante ya. Ya, betul. Lebih ke offline ya kalau yang deket-deket aja karena kalau online kayak kalau kue lebaran sih saya sampai ke Surabaya aja. Pernah sih ada beberapa kali sampai kemarin juga ada customer yang minta dari Jogja, minta dari mana. Cuman saya bilang resiko ditanggung penumpang ya karena kalau udah musim lebaran, pengiriman barang itu kan seenaknya sendiri kan. Biar Iya. kita pun pakai parcel yang spesial banget, tetap aja waktu itu barangku kue keringku tuh hancur sampai di sana. Iya, Sak keteteran tempatnya, juga. sak kotaknya hancur. Jadi kalau ada orang mau pesan luar kota sih saya cuman bilang ada nggak saudaranya yang kebetulan lagi di kota kita yang bisa dibawa sambil perjalanan naik bus atau naik kereta karena kan lebih aman gitu daripada kita pakai paketan. Iya, Jadi dari itu saya lebih memilih untuk area sekitar aja paling banter Surabaya. oke tante. Cu. Mungkin itu aja tante pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak ya tante. Mohon maaf mengganggu Ya, waktunya. sama-sama. Ya, sama-sama. Makasih juga. Jadi gini Tante Hafid mau nanya-nanya sedikit tentang bisnisnya Tante di Roti Panas ini tentang bagian finance sama SDM-nya gitu Tante. Boleh. Sedikit. Jadi pertanyaan pertama yaitu ada di finance. Hafid mau naik, jadi awal Tante bikin bisnis Roti Panas nih gimana cara ngelola uangnya Tante? Kan soalnya biasanya orang umumnya itu kalau misalkan buat bisnis awal-awal pasti dananya itu terbatas Tante gitu. Mm-mm. Awal-awal memang berantakan sih. Jadi memang berangkat dari minus ya. Berangkat dari bisnisnya itu dari minus, dari nggak ada modal cash. Tapi yang tante punya itu adalah modal bahan baku. Nah, dari situ diolah 6 bulan, 1 tahun pertama, belum sampai 1 tahun sih, 8 bulan pertama tuh berantakan. Jadi kita belum ada pencatatan pemasukan, pengeluaran, pembelian barang, terus masih tercampur dengan penggunaan pribadi dan lain-lain. Nah, di tahun kedua, itu Tante udah mulai pisahkan. Jadi Tante udah bikin namanya PT. Nah, Hmm. PT ini semua pemasukan pengeluaran eh, berada ada di transaksi PT. Dan Tante di situ digaji gitu. Jadi digaji. Jadi timnya Tante semuanya termasuk Tante digaji. Jadi ketika Tante menggunakan uang itu di luar kebutuhan kantor, dan itu akan ditanyakan oleh admin ini kebutuhan apa, pribadi, kasbon kah atau apa kayak gitu. Jadi sekarang itu
pembukuan tante sudah rapi dari pembelanjaan, dari pembelian, dari ordering, dari hutang, piutang gitu. Itu sudah harus tercatat semua. Oke. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya Tante ya. Jadi Hafid mau nanya caranya kita nentuin harga jual yang agar tetap bersaing sama dan tetap untung itu gimana Tante? Menentukan harga jual adalah kita harus tahu target market yang kita tuju. Itu udah kembali lagi seperti Hafid pertama kali menanyakan memulai bisnis dari mana. Hafid memulai bisnis dari apa yang Hafid mau jual. Ketika sudah tahu target marketnya di mana, low low end, middle atau high. Oke. Kalau Oke. sudah tahu target marketnya mau jual kemana, berarti kan Hafid sudah tahu nih produknya apa. Atau mungkin berawal dari produk, misalkan produknya Hafid yang kemarin. Ini berarti dijualnya ke middle up, bukan ke middle low. Nah, Oke. untuk supaya dapat untung gimana? Kalau mainnya ke middle up, itu untuk mendapatkan margin yang cepat itu agak susah. Karena saingan Hafid adalah brand-brand yang sudah terkenal, Hmm. Coco Crunch dan lain-lain. Orang akan lebih memilih mereka dibanding produknya Hafid gitu. Tapi kalau mau hanya untuk untuk apa namanya, edukasi, memperkenalkan produk baru dan ada cita-cita yang tinggi Hafid bahwa produk gue ini bisa kok ngalahin si Coco Crunch dan teman-temannya. Nah, itu berarti harus di-create value terus. Bedanya apa? Kenapa harus beli ke kita? Kenapa lu nggak harus beli ke Coco Crunch? Kayak gitu. Itu harus digali terus. Tapi garis bawahnya adalah ketika kita main ke middle up, itu untuk dapetin keuntungan yang besar susah dan lama. Apalagi kita main retail. Kalau main retail itu butuh waktu lama untuk dapat untung gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan Hmm, selanjutnya Tante ya. Jadi pertanyaan selanjutnya tuh oke. apa tantangan terbesarnya Tante Aziza ini dalam mengelola keuangan kayak misalkan ada tips atau ada kerugian gitu Tante. Tantangan terbesar dalam mengelola keuangan, nggak ada uangnya Waduh. ya. Jadi tantangan bisnis itu naik kelas juga Hafid. Jadi eh, ketika kita baru jualan, tantangannya adalah kita gimana dapetin market, bagaimana kita dapetin customer. Ketika kita sudah dapetin customer, bagaimana kita bisa menaikkan profit. Berarti kita customernya harus lebih banyak dan kita bisa untung. Kemudian ketika customer sudah banyak dan profitnya ada, baru itu kita bisa mengelola keuangan. Kalau untung rugi, ketika kita sudah ada pencatatan, kita akan tahu ini kita rugi atau untung. Kayak gitu. Dalam berbisnis, hutang itu dibolehkan. Bukan hutang yang untuk konsumtif ya. Misalkan kita Ya, Tante. pembayarannya tempo ke supplier A, coklat. Misalkan kita ada awal-awal pembayarannya harus cash, tapi ternyata kita sudah kerjasama selama 2 tahun, pembayarannya bisa 2 minggu. Nah, 2 minggu itu kan kita dikasih barang dulu, barangnya jadi roti, udah dijual, baru kita dapat duit. Nah, itu kita baru bayar. Begitu seterusnya. Nah, itu hutang yang diperbolehkan gitu. Oh, Jadi bukan hutang yang untuk konsumtif, misalkan kekurangan dana, tapi kita nggak tahu kekurangan dananya untuk apa. Nah, itu yang nggak boleh. oke Kayak Tante. gitu. Jawab. Kenapa sampai? Iya, sebentar ya. Iya, iya, iya. Nah, Tolong dong ya, Mbak sebelah nggak itu. apa-apa. Jadi, uh, jadi kayak gitu. Jadi makanya kenapa pencatatan awal itu sangat penting? Karena kita tahu sebenarnya kita tuh bisnis itu rugi atau untung. Kayak gitu. Misalkan nih laporan laporan laba ruginya tante minus nih. Misalkan udah ada nih kan tante punya laporan laba rugi. Kok minus sampai 5 juta, minus 7 juta, tapi cash flow, tapi tante masih bisa berbisnis, tapi sedangkan setiap bulan minus. Nah, itu berarti kita punya uang di luar, tapi kita tetap
bisnis kita tetap bisa berjalan karena kita punya cash flow yang sehat. Apa sih cash flow yang sehat itu? Cash flow yang sehat itu adalah uang perputaran cash yang kita gunakan untuk sehari-hari. Keluar masuknya uang ya tante. Iya, betul. Jadi pencatatan. Pokoknya kita punya uang cash. Jadi setiap kita mau ada keperluan bisnis, tiba-tiba kita mau beli gas mendadak harus ada uang cash. Nah, itu kita bisa beli. Kita mau beli bahan baku, kita tetap bisa beli. Tapi di laporan laba rugi akhir setiap bulan itu kok minus. Minusnya kenapa nih? Oh, ternyata kita bulan ini banyak banyak pameran yang harus bayarnya 25 juta, yang harus mengeluarkan biaya operasionalnya tinggi. Terus kenapa sih minusnya? Minusnya di mana nih? Oh, ternyata biaya operasionalnya tinggi. Oh, ternyata bahan bakunya sisa stoknya banyak, tidak terproduksi. Nah, gitu. Enaknya punya pencatatan, kita tahu minusnya kita tuh di mana. Apakah di pemakaian pribadi kah? Ataukah banyak kasbon kah karyawan? Kayak gitu. Karena itu tercatat dengan rapi gitu. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya ya Tante ya, Afid mau nanya juga nih tips buat Brown Rangers ngelola keuangannya itu gimana agar keuangannya itu tetap sehat dan juga bisa bertumbuh gitu Tante. Tips mengelola keuangan harus transparan. Misalkan Hafid punya modal awal 10 juta. 10 jutanya ini untuk beli bahan baku 5 juta, 5 juta buat operasional. Berarti yang 5 juta ini harus ada laporan operasionalnya kemana. Kemudian ada penjualan apa aja. Barang apakah ada pengeluaran free ataukah ada pengeluaran. Nah, itu semua harus tercatat. Yang free, yang rusak, yang kena basah. Nah, itu semuanya harus tercatat. Oke Tante, berarti kayak harus transparan biar kita bisa kayak ngeliat ruginya. Bisa bekerja dengan baik, betul. Semuanya harus transparan. Kalau sudah berbisnis, apalagi dengan ya itu tuh gitu. Jadi semuanya harus transparan. Oke. Lanjut ke pertanyaan SDM ya Tante ya. Jadi Hafid mau nanya Oke. SDM juga nih singkat-singkat aja. Jadi Hafid mau nanya di apa bagaimana caranya Tante Aziza ini di bisnisnya roti panas ini ngelola Mhm. SDM-nya, ada berapa karyawan dan perannya apa aja Tante? Untuk saat ini eh, timnya ada tiga. Ada tiga yang tetap, dua yang freelance. Tiga yang tetap, satu sebagai admin, dua sebagai produksi. Produksi ini tidak hanya bekerja sebagai produksi, satunya yang admin itu semua pengeluaran pemasukan bahan baku stok itu adalah admin. Yang produksi mereka memproduksi seluruh roti, tapi mereka juga mencatat barang masuk apa aja dan barang yang keluar apa aja, kayak gitu. Yang freelance dia hanya untuk membantu produksi. Produksi. Oke. Tante sendiri adalah punya tugas, tante sebagai R&D dan suaminya tante sebagai operasional. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Tante ya. Eh, Oke, David mau nanya kalau misalnya di timnya Tante ini pernah nggak punya konflik sama karyawan? Kalau pernah itu cara ngatasinnya gimana? Gitu Tante. pernah. Jadi pernah, karena mungkin udah terlalu lama dan konfliknya itu sepele sih. Misalkan ada yang, kan ada timnya yang sudah berumah tangga, ada tim yang Gen Z. Nah, Gen Z itu kan kadang ceplos-ceplos ya, komunikasinya tidak terkontrol dengan baik. Akhirnya sih yang sudah boomers bukan boomers ya, milenial seperti tante, itu sepertinya agak tersinggung gitu. Jadi eh, kelihatan sekali ketika saat produksi itu ada gap. Nah, akhirnya tante panggil. Kenapa ini bisa terjadi dan masalahnya tadi kenapa dan itu harus diselesaikan hari itu juga gitu. Jadi ketika itu belum selesai, tante nggak boleh kerja gitu. Akhirnya karena tante sudah tahu masalahnya, hanya karena miskomunikasi, yang satunya Gen Z, yang satunya milenial, yang satunya ingin dihargai, yang satunya cuek, ceplos-ceplos. Nah, tante cuma kasih tahu gini, ini kita sama-sama kerja, ya. Kerja itu tidak ada muda, tidak ada tua, tapi baiknya kita sama-sama saling menghargai. Dan komunikasi komunikasi untuk pekerjaan atau memang kita ada masalah, semua punya masalah saya bilang itu. Di rumah punya masalah, kita di sini juga punya masalah. Tapi tolong ketika punya masalah di luar tidak dimasukkan ke dalam pekerjaan. Ketika memang tidak
baik dan merasa tidak sehat atau memang banyak masalah, lebih baik tidak masuk. Karena nanti akan mempengaruhi kinerja kerja. Itu tante selalu terbuka. Dan cara mengatasinya tim-tim supaya bisa tetap kondusif adalah kita memanusiakan manusia. Kita sebagai owner, kita harus memanusiakan manusia. Contohnya, kita ajak ngobrol, kemudian mereka punya masalah apa, ngobrol kadang ngobrol berdua, gimana di sini, ada masukan nggak, apa yang harus diperbaiki, kayak gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Tante ya. Terus Oke. pernah nggak dalam timnya Tante ini kehilangan karyawan mendadak gitu Tante? Kalau pernah, cara ngatasinnya gimana Tante? Pernah. Jadi cara ngatasinnya biasa aja, karena kita sebagai owner sudah harus siap bahwa karyawan bukan milik kita selamanya. Dan kedekatan kita dengan karyawan harus dibatasin. Jadi makanya kalau jadi owner nggak boleh baper, bapernya harus dihilangin gitu. Jadi Oke. biasa aja, karena kalau misalkan karyawannya datang tiba-tiba menghilang, tiba-tiba resign begitu aja, biasa aja. Karena eh, kalau memang mereka resignnya hanya karena uang, mereka akan kembali. Mereka akan mencari yang lebih banyak. Tapi kalau mereka sudah cinta dengan kultur yang kita bangun di perusahaan kita, dan kulturnya kita baik, jujur, dan open gitu kan, mereka akan balik sendiri. Dan itu sering terjadi. Udah Jadi nyaman. sudah resign, tiba-tiba minta minta balik karena di tempat yang barunya tidak senyaman yang ada di tim roti panas yaitu. Dan itu terjadi sering. Oh, berarti kayak kita buat lingkungan kerja kita jadi nyaman gitu ya Tante ya. Betul, kondusif dan openness. Jadi openness itu kita boleh dekat dengan karyawan, tapi tolong dibatasin. Jadi dan kita nggak boleh baper gitu. Jadi bapernya bapernya owner itu biasanya ketika kita sudah deket, udah dibaikin, udah dikasih fasilitas, udah dikasih izin, nah itu nanti merembet kemana-mana malah nggak sehat. Gitu. Alhamdulillah sih tante sampai saat ini keluar masuknya karyawan biasa aja. Karena kalau memang itu pas memang keluar dan insya Allah sih bakal dikasih yang terbaik lagi. Gitu. Itu adalah proses proses pembelajaran sebagai owner sih. Di perusahaan besar pun banyak kan yang begitu. Kita juga kalau misalnya sebagai karyawan juga nggak akan mau selamanya di tempat kita kan. Ketika kita punya kesempatan yang jauh lebih baik, ya kenapa nggak kita ambil gitu. Tapi semua dengan karyawan-karyawan tante itu semua yang sudah resign, yang mau balik itu semua komunikasinya sangat baik dengan tante karena tidak ada masalah sedikit pun dengan kultur yang kita bangun. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya Tante ya. Jadi Oke, pertanyaan terakhir itu Hafid mau nanya tentang IG-nya bisnisnya Tante itu apa buat profil bisnis gitu Tante. apa? IG IG bisnisnya Tante. Instagram. Iya Tante. Roti panas by Aisyah. Oke. Udah ketemu. Oke. Mungkin segitu aja Tante. Terima kasih ya Tante. Oke, Mengganggu ya waktunya Tante. sama-sama. Itulah hasil analisa Brown Rangers kepada 4 expert yang sudah diwawancarai. Masukan-masukannya diterima dan membuat Brown Rangers makin berkembang ke depannya. Terima kasih.